yang lain. Dalam kesempatan ini kami terima kasih khusus kepada Bapak Agus yang telah menghadirkan beliau ke musila ini, kemudian juga kepada Ibu Siti yang sudah memberikan sumbangan konsumsi pada acara pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal dari Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa perpanjang waktu, saya mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai, Ustaz. Jadi setelah ini saya pamit karena saya harus hadir di acara selamatan lulusan dari sekolah saya, Ustaz, bagi anak-anak kelas 6. Sehingga saya jam 6 ini sudah harus ada di tempat sana, sehingga saya pamit untuk dari ini tidak bisa mengikuti acara ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian kuliah subuh pada pagi hari ini dengan penuh ketawaduan. Pada beliau ya tafadhol masykur. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, kita awali sama-sama dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Bisa dikecilkan dulu, volume terlalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
يا رسول الله. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya habib Allah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan sholawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulika al-Karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi masyaallah, la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, faman bika min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, Mas Agus yang menghubungkan saya di majelis ini, Imam kita Ustaz Sohibul Hadi, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan ini, pada bulan haji ini, makam kuburannya diziarahi oleh jutaan umatnya, jutaan umat yang berhaji, jutaan umat yang mencintainya, jutaan umat yang merindukan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kajian kita adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan
di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita mengangkat satu tema, yaitu dunia keperluan, akhirat adalah tujuan. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 32. Surat 6 Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Waladdarul akhirati khairun lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Sadaqallahu. Al-An'am surat 6 ayat 32, yang artinya wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti permainan dan bersenda gurau. Dan sungguh negeri akhirat itu jauh lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berpikir? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau kita merenungi surat Al-An'am ayat 32, di sana Allah menggambarkan tentang dua kehidupan. Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Kenapa disebut kata dunia? Dunia itu kalau diambil dari akar bahasa Arab itu berakar dari kata dana. Ya, dana yadni, yang artinya sesuatu yang sangat dekat, sesuatu yang sangat singkat. Itu kata dunia. Kalau disebut akhirat, akhirat itu dari kata akhir. Karena setelah kehidupan akhirat nggak ada kehidupan lagi. Jadi dunia adalah kehidupan awal, lalu akhirat adalah kehidupan akhir. Biasanya yang jadi tujuan awal apa akhir? Biasanya dunia, biasanya tujuan itu di akhir. Ya. Jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Yang harus jadi tujuan akhir kita ya akhirat itu. Ya, kalau hidup ini orientasinya hanya untuk dunia, pasti endingnya akan kecewa. Kenapa? Suatu saat kita akan meninggalkan semuanya. Ya, sampai Rasulullah pernah dinasihati oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad Rasulullah, isma syita fa innaka mayyitun. Wahbub man ahbabta fa innaka mufariquhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Sekelas Rasulullah saja Pak masih dinasihati Pak. Ya. Itu menunjukkan betapa nasihat itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Nasihat itu ibarat suplemen ya. Ibarat apa? Makanan Pak. Ya. Kita perlu suplemen, kita perlu makanan, kita perlu vitamin. Nasihat itu adalah vitamin. Ya. Mengingatkan diri kita. Itulah nasihat. Rasulullah dinasihati oleh malaikat Jibril, wahai Rasul, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah menurut sesuka hatimu. Tapi ini intinya di sini Pak, fa innaka mayyitun, ingat loh, engkau bakal mati. Nah, kalau orang ingat mati, nggak mungkin seenaknya sendiri Pak. Apalagi kematian manusia itu bukan akhir dari segala-galanya.
kematian itu adalah awal dari kehidupan di alam yang baru. Jadi sesungguhnya bukan hidup untuk mati, tapi sesungguhnya mati kita ini untuk hidup. Karena ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang sejati, dan itulah kehidupan akhir. Sekarang ini kita baru masuk fase kehidupan yang ketiga. Masih 10 Pak, fase kehidupan yang kita akan jalani nanti. Masih panjang ya. Sekarang ini kita masuk fase yang ketiga. Dari alam roh sudah kita lewati, lalu alam rahim, lalu alam dunia sekarang ini. Jadi pertama kali kita itu hidup di alam roh. Karena yang diciptakan Allah pertama kali bukan jasad kita. Yang Allah ciptakan pertama kali adalah ruh kita. Semua nyawa manusia itu diciptakan oleh Allah. Lalu setelah diciptakan roh itu ditanya sama Allah, alastu birabbikum qalu bala syahid. Roh, aku siapa? Kamu siapa? Itu pertanyaan Allah sama roh. Lalu roh menjawab, engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Maka sejak itu semua ruh, semua nyawa manusia itu dalam keadaan fitrah. Ya. Maka ketika roh itu dimasukkan ke fase alam yang kedua, ke alam rahim, ketika bayi di usia 4 bulan dalam kandungan, wa nafakhtu fihir ruh, Allah tiupkan ruh itu ke janin itu. Maka 4 bulan janin sudah ada nyawa, sudah ada kehidupan. Ya. Maka saat itu janin dalam keadaan suci, karena rohnya itu sudah berbaiat di hadapan Allah. Maka dalam hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yakni fil Islam. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan suci. Ya, terlepas itu orang tuanya beragama yang non muslim, atau bayi ini hasil dari perzinahan, tidak ada istilah bayi haram. Ini anak jadah, nggak ada. Ya, yang haram ya perbuatan dosa orang tuanya. Bayi dalam keadaan suci. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau ada ibu-ibu, ada orang tua punya bayi di usia balita meninggal dunia, Pak, maka bayi itu nanti akan menjadi syafaat buat orang tuanya di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan bayi-bayi itu ketika datang hari kiamat, Pak, maka bayi itu berkumpul di depan pintu surga. Nah, lalu malaikat bertanya, ngapain kamu pada ngumpul di depan pintu surga? Kenapa nggak langsung ke surga saja? Dia bilang apa? Aku menunggu kedatangan kedua orang tuaku. Aku pengen menggandeng kedua tangannya untuk sama-sama masuk surga. Tapi dengan catatan, orang tuanya seiman dan orang tuanya ketika ditinggal meninggal oleh bayi itu dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan sabar. Ya. Nah, kemudian setelah alam rahim, berapa lama di alam rahim? Cuma sebentar, 9 bulan 10 hari. Lalu kemudian masuklah ke fase ketiga. Sekarang ini ke dunia ini. Dan masih ada 10 perjalanan hidup kita. Nanti ada fase, ada namanya kematian, ada alam kubur, ada alam barzah. Nah, alam kubur sama alam barzah itu beda, Pak. Kan selama ini kita kadang-kadang sering menggunakan kata alam kubur itu dengan alam barzah. Padahal alam barzah sama alam kubur itu beda. Kalau alam kubur itu yang buat mengubur jasad kita, bisa di tanah kusir, bisa di mana belakang? Marabunta. Nah, itu kubur itu. Kalau alam barzah, bainahuma barzakhul la yabghiyah. Alam barzah itu antara dunia dan akhirat. Dia posisi di tengah-tengah. Maka jasadnya dikuburkan di tanah, ruh manusia semua akan kembali, akan berkumpul di alam barzah. Semuanya. Roh yang sudah meninggal itu ada di alam barzah. Ya. Nah, alam barzah itu posisinya di tengah-tengah. Jadi dia bisa melihat keadaan dunia dan dia juga bisa melihat keadaan akhirat. Itu alam barzah. Nanti datang hari kiamat, hari berbangkit, baru roh yang ada di alam barzah itu dikembalikan lagi dengan jasadnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Itu di Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah semua manusia dalam keadaan astatan, bentuk yang berbeda. Nggak mesti seperti sekarang ini bentuk kita.
Nah, memang seperti apa bentuknya nanti? Dijelaskan dalam surat Ali Imran surat ketiga 106, 107, 108. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan berbahagia. Dibangkitkan dari alam kubur yang wajahnya itu putih berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Lalu ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk wajah hitam menyeramkan. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun wajah yang dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk yang hitam muram, mereka itulah orang-orang yang ingkar setelah dia beriman. Ya. Lalu wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun yang wajahnya putih berseri-seri, siapa mereka itu? Itulah tanda fafi rahmatillah, orang yang mendapat rahmat Allah, dan itulah ahlul jannah, ahli surga. Dalam hadis disebutkan inna ummati yuhsyaruna yaumal qiyamah muhajjaluna min asaril wudu. Nanti umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk wajah yang bercahaya. Muhajjalun min asaril wudu, karena bekas-bekas air wudu itu. Maka kita dianjurkan untuk dawamul wudu, untuk melanggengkan wudu. Karena orang yang rajin wudu itu nanti wajahnya itu akan bersinar, akan bercahaya. Ya. Nah, itulah sebuah penjelasan Quran, ya, bahwa apa? Bahwa manusia itu nanti dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk yang berbeda. Ini bukan dongeng sendiri lah, Pak. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Nah, nanti lagi setelah alam barzakh ada lagi yang namanya yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumus syafa'ah, lalu ada yaumul jaza, dan terakhir kita akan ditentukan apakah ahlul jannah atau min ahlin nar. 13 fase kehidupan kita. Sekarang baru masuk fase berapa tadi, Pak? Baru 3. Ya Allah, nggak usah kita bicara akhirat deh. Kita bandingkan dari fase pertama alam roh, dari fase kedua alam rahim, alam dunia saja, nggak usah dibandingkan dengan alam akhirat, terlalu jauh, Pak. Itu masih fase yang ke-13 itu. Kita bandingkan dengan kehidupan di alam kubur saja. Lebih lama kita di alam kubur nanti. Ada nenek moyang kita sudah ribuan tahun di alam kubur, sementara hidupnya berapa tahun? 80, 90 tahun. Bahkan ada yang belum sampai usia segitu. Ya. Apalagi kalau bicara tentang alam akhirat, disebutkan dalam surat As-Sajdah. As-Sajdah itu kalau nggak salah surat 32, ya, ayat kelima itu. Di akhir ayatnya, fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'udun. Ya Allah, sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kalau kita punya umur 70 tahun, 80 tahun di dunia ini, Pak, itu kurang lebih 1,5 jamnya akhir. Jadi hari-hari ini kita kejar dunia mati-matian, itu hanya mengejar kehidupan 1,5 jam. Masya Allah. Itu di surat As-Sajdah. Kalau di surat Al-Ma'arij beda lagi, Pak. Di Al-Ma'arij di ayat yang keempat itu bukan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Ya, sehari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Ya. Ya. Loh kok Pak Ustadz, kok di Quran kok bisa beda? Kenapa waktu itu? Ya, kenapa kok ada yang 1000 tahun, kok ada yang 50.000 tahun, Pak?
Jangan kita mengatakan bahwa lah berarti Al-Quran nggak sinkron dong, berarti satu dengan ayat yang lain saling berbenturan. Enggak juga. Kenapa kok ketika bicara tentang akhirat kok waktunya beda-beda? Karena siksa di akhirat itu juga akan berbeda-beda kelasnya, Pak. Nah, kan ini bicara waktu ini kan bicara rasa sebetulnya, Pak. Ada yang merasakan waktu panjang terasa sebentar kalau mendapat kenikmatan. Tapi ada waktu pendek terasa panjang karena dia mendapatkan penderitaan. Saya ambil contoh yang sederhana, Pak. Sama-sama satu malam nih. Satu orang yang sakit gigi. Coba bandingkan dengan orang yang lagi pengantin baru. Masih ingat nggak pengantin baru? Mas Agus masih ingat nggak waktu pengantin? Udah lupa? Tanya sama anak nanti. Coba sama-sama satu malam, Pak. Buat orang yang merasakan kenikmatan, Pak, nggak terasa panjang, Pak. Ujuk-ujuk udah pagi ya. Tapi coba yang lagi sakit gigi, Pak. Ya, malam terasa apa? Panjang. Jadi yang membuat waktu akhirat itu panjang itu rasa. Ya. Kalau orang mendapat kenikmatan jarak jauh jadi dekat, ya nggak terasa, Pak. Ya kan? Saya di Ahad yang lalu habis ngisi kajian di Masjid Raya Pondok Indah, diajak sama jamaah, Pak Ustadz paginya ada acara ada acara apa siang, Pak Ustadz mau nggak kita kulineran, kita cari sarapan, Pak Ustadz. Ada makanan enak, Pak Ustadz. Pikiran saya ya paling diajak sarapan di sekitar Pondok Indah itu lah. Saya bilang, emang di mana? Saya mau ajak Pak Ustadz untuk cari sarapan nasi uduk. Nah, yang ada di hati saya nasi uduk biasa aja gitu ya. Di mana nasi uduknya? Di Sentul, Pak Ustadz. Jauh-jauh cuma makan nasi. Tapi buat orang yang merasakan nikmat, Pak, nggak terpikirkan waktu jauh itu. Nah, jarak jauh itu. Jarak jauh akan menjadi dekat. Tapi kalau orang tidak mendapatkan kenikmatan, Pak, yang dekat jadi jauh. Sama seperti kita datang ke masjid, Pak. Ada yang rumahnya jauh, Pak, tapi karena dia merasakan nikmatnya, maka masjid walaupun jauh terasa dekat. Tapi ada yang rumah yang nempel sama masjid terasa jauh. Ini kan rasa, gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran, kok sehari di akhirat ada yang 1.000, ada yang 50.000, karena penderitaan di akhirat itu beda-beda. Siksa di neraka itu beda-beda, Pak. Jadi ada yang 50.000 tahun mungkin siksanya ini udah siksa kelas berat ini. Ya. Nah ini yang dimaksud perbandingan waktu. Jadi jangan kita berpikir ya berarti ini untuk siapa yang panjang, ya jelas untuk orang yang merasakan penderitaan. Kalau orang yang ada di dalam surga, Pak, ya terasa nggak lama. Ya, sebentar saja. Bahkan di alam kubur itu, kalau orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Pak, dengan amal-amal kebaikannya, amal kebaikan itu kata Nabi akan dijelmakan menjadi teman yang menemani dalam alam kubur. Lalu terjadi dialog antara mayit sama orang itu. Man anta, siapa engkau? Kata si mayit itu, lam aro ajmalu minka. Aku nggak pernah melihat orang seindah engkau. Siapa engkau? Lalu dia menjawab, ana amalus soleh. Aku adalah amal-amal kebaikanmu. Lalu orang itu ngomong apa, Pak? Naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidur pengantin baru. Ya. Jadi di alam kubur yang panjang terasa sebentar buat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Tapi ada lagi yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, membawa dosa-dosanya. Dosa itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi teman yang menyeramkan dalam kegelapan alam kubur itu. Lalu terjadi dialog, man anta lam aro akbahu minka. Aku gak pernah lihat orang sejelek engkau. Siapa engkau itu? Dia menjawab, ana amalus sayyi'ah. Aku adalah amal-amal dosa dulu. Nah,
Yang terakhir ini terasa lama, Pak. Karena dia mendapatkan siksa, mendapatkan penderitaan. Itu baru di alam kubur. Bagaimana fase-fase alam berikut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa dunia ini sangat singkat. Tadi dikatakan apa di Al-An'am ayat 32? Illa la'ibun walahu. Kehidupan dunia itu seperti permainan. Kenapa Allah menggunakan diksi, ya, menggunakan redaksi bahasa la'ib, permainan, dan senda gurau? Kenapa? Karena permainan dan bersenda gurau itu nggak membutuhkan waktu lama. Nggak ada orang bermain-main 2 hari 2 malam, Pak. Yuk kita main, yuk ngapain? Ya main ini berapa lama? 2 hari 2 malam, itu nggak main-main. Ya, nggak ada orang bersenda gurau itu 3 hari 3 malam. Bermain-main bersenda gurau itu pasti waktunya terbatas, dan itulah gambaran dari kehidupan dunia. Kalau kata Nabi apa, Pak? Umru ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60-70 tahun, Pak. Tapi sudah memprediksi itu. Jadi rata-rata umur kita itu 60 tahun, 70 tahun. Maka yang sudah sampai sudah lebih dari 70 tahun. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti apa, Pak? Berarti Allah sudah banyak, sudah memberikan dispensasi, sudah memberikan bonus, Pak. Jangan disia-siakan, ya. Jangan disia-siakan dispensasi umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kehidupan kita ini ada batasnya. 60 tahun, 70 tahun. Bahkan ada yang belum sampai usia segitu, kan. Ya. Yang kita masih lihat video viralnya itu, Pak Haji Tom, ya, datang. Ya, kita masih lihat video viral, Pak. Ada seorang ustadz yang mu'alaf, Ustadz Yahya Waloni, tinggalnya di Purwakarta, datang ke Makassar. Ya, logikanya kan orang bisa datang ke Makassar ya dalam keadaan sehat. Bahkan melaksanakan khotib yang pertama yang masih menggelegar suaranya. Ternyata di khotib yang kedua, di khutbah yang kedua, disitulah akhir dari kehidupan. Ya. Maka tadi dikatakan dunia itu dari kata dana yudeni, dana yadeni, sesuatu yang sangat dekat. Jadi hidup ini sangat dekat. Dengan apa? Ya dengan kematian itu. Batasan hidup dan mati kita bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu. Batasan hidup kita dan kematian, Pak, itu batasannya sangat tipis. Di mana? Hanya di nafas. Umur kita itu nafas itu. Saya bisa ngomong ini, nafas saya masih ada. Coba 10 menit diberhentikan sama Allah, sudah berbeda yang terjadi pada diri. Maka kematian itu tidak ada hubungannya dengan usia, tidak ada hubungannya dengan usia tua, usia muda, tidak ada hubungannya dengan sehat maupun sakit. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, jangan dihubungkan dengan peristiwanya, Pak. Karena kan kita kalau dengar berita duka kan selalu kepo kita, Pak. Si Anu meninggal, lalu kita tanya, kenapa? Lalu dijawab, memang udah tua. Ya, seolah-olah meninggal dunia karena usia tua. Padahal berapa banyak anak muda sebelum tua juga meninggal juga. Kalau itu meninggal kenapa? Memang udah sakit-sakitan, Pak Ustaz. Jadi seolah-olah meninggalnya dihubungkan sama sakit. Padahal kam min shahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa gejala. Banyak di sekitar kita. Kita lagi olahraga, tiba-tiba jatuh meninggal. Ada lagi main sepak bola, Pak, meninggalnya di tengah lapangan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal kejatuhan pensil. Loh kok bisa, Pak Ustaz? 5 peti, Pak. Terlalu serius biar ya, jangan terlalu serius ngantuk ya. Kok bisa? Iya 5 peti, Pak. Jadi artinya apa? Kematian itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa. Lalu kematian hubungannya dengan apa? Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa
biidnillahi kitaban muajjala. Itu Al-Imran surat ketiga 145. Tidak akan manusia itu meninggal ke dunia illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Ya, jadi jangan dihubungkan kematian itu dengan peristiwanya, Pak. Ya, al-mautu bab wa kullu nasi dakhilun. Kematian itu ibarat pintu dan semua manusia akan melewati pintu itu. Ya. Jadi kematian itu hubungannya dengan takdir. Jangankan bicara tentang kematian, Pak. Daun yang jatuh dari ranting pohon saja itu pun jatuh atas izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Itu Al-An'am surat 6 ayat 59. Tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohon kecuali jatuhnya pun atas ketetapan Allah. Jadi apa yang terjadi dalam hidup ini itu semua bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Termasuk Bapak Ibu bisa datang ke pengajian ini, Pak. Ya, enak-enaknya kalau habis subuh kayak gini hujan-hujan ngapain, Pak? Ya, Pak, buktinya Bapak Ibu ke masjid gitu ya. Itu di luar sana, ya nggak ke masjid ya. Nah, kalau ngikutin enak, ya subuh-subuh habis hujan, kita nggak ngaji di sini, Pak. Kita pulang ngopi-ngopi gitu ya. Ya tapi apa? Allah menghendaki kita untuk bisa datang di majelis ilmu ini. Maka kalau ada yang bertanya, kok tumben Bapak Ibu bisa datang ke pengajian ini kan hujan-hujan? Ya, jangan jawabannya gini, Pak. Iya, kebetulan waktuku kosong, Pak Ustaz. Kebetulan badanku sehat, makanya saya bisa ngaji. Jadi seolah-olah orang bisa datang ke pengajian itu kebetulan, padahal tidak ada istilah kebetulan. Semua itu bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Kalau karena badan sehat, karena waktu kosong orang bisa datang ke pengajian, di luar sana berapa banyak yang lebih sehat? Kenapa diajak ngaji? Jawabannya selalu insya Allah terus-terusan. Ngaji beliau insya Allah, fasih lagi insya Allah. Ya. Kalau karena waktu kosong orang bisa ke pengajian, banyak Pak ya waktunya kosong, Pak, tetap aja susah. Jadi nggak ada istilah kebetulan, semua itu terjadi atas izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Itu surat At-Taubah surat 951. Tidak ada sesuatu yang terjadi menimpa kita kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah. Lalu kita sebagai manusia apa yang harus dijalani? Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Mau nggak mau ya hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Ya, karena kalau hidup ini kita nggak melibatkan Allah, Pak. Kalau hidup ini kita nggak berusaha untuk membersamai Allah, maka hidup kita akan diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan kita sendiri. Orang itu hidupnya stres bukan karena masalahnya. Orang itu stres karena dia salah dalam melarikan masalah. Harusnya masalah itu melibatkan Allah, tapi hari ini ketika ada masalah malah kita menjauhkan diri kepada Allah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang sangat singkat. Bahkan di ayat yang lain dikatakan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur apa, Pak? Mata kenikmatan yang sering menterlenakan manusia. Ya. Kenikmatan yang kadang indah buat yang mandangnya, tapi belum tentu yang merasakannya. Itu yang dimaksud mata'ul ghurur itu. Orang kan sering melihat, si anu enak ya, si anu enak. Siapa yang merasakan enak? Yang memandang. Tapi apakah yang merasakannya sama seperti itu? Belum tentu. Ya, kalau dalam bahasa Jepang itu ada istilah wang sinawa. Ya. Bahasa apa? Jadi kalau orang Jepang nggak paham itu. Wang sinawa itu Pak. Jadi kadang kita tuh sering mengatakan, si anu enak ya, dia punya ini, dia punya itu. Padahal belum tentu yang merasakan.
Itu yang dimaksud mata'ul ghurur. Bahkan sering kita terpesona Pak dengan sesuatu yang belum kita rasakan. Kita menganggap kalau saya pada titik ini saya pasti bahagia gitu kan. Sudah sampai pada titik itu, enggak di situ Pak kebahagiaan. Ya. Ada orang yang baru awal-awal menikah Pak. Ya. Mungkin rumah masih ngontrak. Pasti yang ada di pikirannya Pak, ya Allah, beliin rezeki, kasih rezeki ya Allah, biar bisa beli rumah. Kayaknya kalau sudah punya rumah bahagia deh. Ya, gitu ya. Dikasih rezeki sama Allah bisa beli rumah, Pak. Udah dapat rumah nggak di situ Pak kebahagiaannya. Emang sih ya Allah, kau sudah kasih rumah, tapi rumahnya masih kosong, belum ada aksesorisnya. Kayaknya kalau sudah ada aksesorisnya, kayaknya lebih bahagia deh. Pakai deh lah itu. Ya. Dikasih rezeki oleh Allah, penuh aksesorisnya, bener nggak Pak di situ Pak? Kebahagiaannya nggak di situ. Ya. Begitu sudah ada rumah, aksesoris sudah penuh, lihat garasi, ya garasi masih kosong. Ya. Minta sama Allah, dikasih kendaraan, kayak kalau punya kendaraan kayaknya bahagia deh, kayak tetangga sebelah. Sudah dikasih kendaraan Pak, nggak di situ Pak kebahagiaannya, ketenangannya. Begitu udah punya kendaraan, garasi sudah ada isinya Pak. Lihat tetangga sudah punya 10 Pak. Memang sih ya Allah, sudah kau kasih kendaraan tapi baru atuk. Baru berapa? Atuk. Tetangga sudah 3, 4, 5. Anda dikasih itu juga Pak. Gak akan di situ kebahagiaan. Itu yang dimaksud mata'ul ghurur. Ya. Sudah dikasih kendaraan banyak, masih mikir lagi, iya sih kendaraan sudah banyak, bisa gonta-ganti, tapi kemana-mana tetap masih macet Pak Ustaz. Terus ya aku mau minta supaya dibeliin pesawat. Ya, lalu dia minta pesawat, malaikat langsung negur, kalau tak kasih pesawat, parkirmu di mana? Di komplek Pertamina nggak ada parkir pesawat gitu ya. Tapi andainya dikasih juga Pak, nggak di situ, nggak di situ. Itu yang dimaksud apa? Mata'ul wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu di mana kebahagiaan yang sesungguhnya? Nah ini Pak. Lalu di mana kebahagiaan yang sesungguhnya? Ternyata kebahagiaan sesungguhnya itu ada di dalam keimanan kita, di dalam agama kita, di dalam ketaatan kita. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahu alaihi. Doa Al-Baqarah 112. Kalau orang mau hidup bahagia, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak mau dihantui ketakutan, tidak larut dalam kesedihan. Dua kuncinya, apa kata Quran Pak? Pertama, man aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus selalu membersamai Allah. Ya, semakin hidup ini membersamai Allah, pasti hidup kita akan mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jangankan hidup membersamai Allah Pak. Seorang anak kecil kalau membersamai ibunya, anak kecil itu pasti nyaman hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa ada yang mengawasi, ada yang menjaganya, ada yang ngasih jajan. Itu contoh anak kecil dengan ibunya, dia merasa tenang. Apalagi seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, masa lebih tenang. Allah sebaik-baik yang memberikan penjagaan, yang memberikan ketenangan. Kenapa hidup ini kok sering stres? Bukan karena masalahnya. Jangan-jangan iman kita yang belum dekat dengan Allah. Jangan-jangan hati kita yang belum nyambung dengan Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika
أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Sadaqallahul-adzim. Itu surat Toha, surat 20, 124 sampai 127. Barang siapa yang hidupnya mengabaikan Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit bukan rumahnya sempit, Pak. Hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Kenapa hati manusia itu disempitkan oleh Allah? Karena hatinya enggak usul ilallah, enggak connect, enggak nyambung dengan Allah. Inilah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, apapun persoalan hidup ini, kalau kita melibatkan Allah, Pak, pasti happy ending. Apapun persoalan hidup kita, pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau kita melibatkan Allah, karena Allah yang membuat hidup, pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sering kita baca di saat sholat. Hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ternyata begitu ada masalah, lupa dengan ayat itu. Ya ke Allah kita minta tolong. Lalu akhirnya orang stres. Begitu stres, dia disalahkan masalahnya. Padahal tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana kita melewati masalah. Sepanjang hidup ini, sepanjang hidup di dunia ini masih ada, Pak, ya akan kita bisa lepas dari masalah. Justru masalah-masalah itu kadang membuat kita akan semakin lebih matang dalam menghadapi kehidupan. Seorang pelaut itu dikatakan hebat, Pak, bukan karena ombak tenang. Seorang pelaut itu dikatakan hebat karena ombak yang besar. Dan kadang hidup itu justru ketika melewati hujan-hujan besar, disitulah kita akan memahami apa makna kehidupan. Ya, jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas para nabi dan rasul saja, tidak ada, Pak, nabi dan rasul itu yang hidupnya dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini manusia itu yang dianakmaskan oleh Allah. Hatta seorang nabi sekalipun, Pak, hidupnya pun menghadapi berbagai macam ujian. Inna asyaddal bala al-anbiya sumal awliya sumal ulama sumal adna bil adna. Ujian yang paling berat itu para nabi, setelah itu para wali, para ulama, baru kita. Kenapa ada orang diuji dengan ujian berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian biasa, Pak Ustadz? Ya karena kelas imannya kelasnya biasa. Jadi nggak mungkin Allah salah menguji manusia. Karena dunia ini memang tempat apa? Tempat ujian. Inna dunya ladarul bala wal akhirah ladarul qarar. Dunia ini kampungnya ujian. Jadi kalau hari ini ada orang kok nggak mau diuji, nggak mau ada masalah, Pak Ustadz, aku tuh kepengen hidup senang terus di dunia, Pak Ustadz. Aku nggak mau susah. Suruh pindah alam, Pak. Pindah aja ke surga. Insya Allah senang terus tuh, nggak akan pernah susah. Karena yang senang terus hanya di surga. Ini dunia bukan surga. Tapi kan hidupku susah terus, Pak Ustadz. Ya nggak mungkin juga susah terus. Karena yang susah terus itu nanti di neraka. Ini dunia bukan neraka. Dunia ini perpaduan antara surga dan neraka. Kadang tanggal muda, kadang tanggal begitu. Ini ada orang kok nuntutnya kepengen senang terus. Ya, nggak di dunia, Pak, yang senang terus, nanti di surga, Pak. Ya, nggak mungkin hidup ini senang terus. Kadang senang, kadang susah, kadang senyum, kadang menangis. Itu normal. Yang nggak normal itu kalau senyum terus. Coba Pak senyum terus, Pak. Ya, di jalan 2 jam aja senyum terus itu ya. Nanti ketemu orang, Pak, mulai kapan, Pak? Mulai apanya? Jangan bilang stres, Pak. Mulai senyumnya maksudnya. Gitu ya. Nah, maka ada kehidupan yang sudah Allah desain, yang kehidupan ini abadi. Kalau senang-senang terus, kalau susah-susah terus, di mana? Nggak mungkin dunia. Apa itu? Kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sudah didesain oleh Allah, yang akan menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Maka dunia adalah keperluan, akhirat adalah tujuan. Jangan dirubah, Pak. Jangan dunia sebagai tujuan. Kalau dunia sebagai tujuan, kita pasti kecewa. Suatu saat kita akan tinggalkan semuanya.
Kata Rasulullah apa Pak? Ada 3 hal yang akan menyertai kita ke alam kubur. Akan ada 3 hal yang akan mengantar ke kuburan. Yang dua kembali ke rumah kita. Hanya 1 yang menemani dalam kegelapan alam kubur kita. Apa yang 2 balik ke rumah? Pertama, anak cucu, keluarga kita. Setelah menguruk tanah kuburan ke jasad kita, mereka meninggalkan kita sendirian kita di alam kubur, Pak. Yang kedua yang akan balik ke rumah apa? Harta benda kita. Kendaraan hanya nganter sampai kuburan, dan setelah itu akan kembali ke rumah dan akan jadi rebutan ahli waris kita. Hanya 1 yang menemani dalam alam kubur kita. Apa itu? Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kahfi surah 18 ayat 46. Yang menemani kita di alam kubur adalah amal-amal kebaikan kita, amal soleh kita. Maka amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah itu melebihi dari harta benda. Kalau harta benda ada limitnya sampai kuburan tadi. Tapi amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh kita bawa sampai surga, nggak ada limitnya. Maka Sayyidina Ali ketika ketinggalan 1 rakaat berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah, Sayyidina Ali itu berkabung sampai 3 hari, sedih, menangis. Sampai istrinya tanya, ya Ali, lima bakaita bakaan syadid, yang membuat engkau sedih apa? Yang membuat engkau menangis apa? Suamiku, apakah pelayanan istrimu kurang memuaskanmu? Apakah engkau kecewa dengan aku? Kata Sayyidina Ali, enggak, aku nangis bukan karena itu. Aku nangis karena aku ketinggalan 1 rakaat sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah. Masya Allah. Kenapa Sayyidina Ali kok sedih, Pak? Ketika ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat berjamaah dengan Rasulullah. Karena Sayyidina Ali sudah memahami, sudah mampu merubah mindset bahwa yang namanya harta benda tidak selamanya materi. Harta benda adalah amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh mendatangkan pahala. Pahala kita bawa sampai surga, sementara materi akan berakhir di kuburan kita. Ya, nanti suatu saat Pak, kalau ada suasana atau rasa kita bisa seperti itu Pak, artinya berarti kita sudah dilembutkan, berarti kita sudah dikuatkan keimanan kita. Sudah naik kelas Pak, tingkat keimanan kita kepada Allah. Dan suatu saat ada loh Pak, perasaan-perasaan seperti itu. Biasanya sholat tahajud tiba-tiba, ya Allah, ini gara-gara semalaman hujan terus jadi dingin, akhirnya aku gak sholat tahajud. Bangun sudah azan subuh, tiba-tiba dia bengong. Kenapa bengong? Sedih. Kenapa sedih? Banyak utang Pak. Beda, sedih dia. Biasanya saya tahajud loh, kok bisa malam ini saya nggak tahajud? Ada loh Pak, nanti perasaan-perasaan seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya perasaan seperti itu, bersyukurlah Pak. Itu artinya iman itu tumbuh di hati kita. Tapi kalau beramal sama tidak beramal kok sama saja. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan-jangan apa? Hatinya itu sudah dikeraskan oleh Allah. Ya, idza adnabal abdu dzanban nuqnatan sauda fi qalbi wa qasa qalbu. Ketika hati itu dikeraskan oleh Allah, hati itu tidak akan pernah merasakan, enggak akan pernah merasakan lezatnya ibadah, dan dia juga tidak pernah menyesal ketika berbuat dosa. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kehidupan yang harus kita jadikan tujuan adalah akhirat itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul musrifin. Itu surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Kejarlah urusan akhiratmu dan jangan lupa urusan duniamu. Coba lihat Pak, redaksi bahasanya agak menarik ini. Kejarlah urusan akhiratmu. Setelah itu baru apa? Wala tansa nasibaka, jangan lupa urusan dunia. Yang didulukan apa Pak?
akhirat. Kenapa nggak gini? Kejarlah duniamu, tapi jangan lupa akhirat. Enggak, kejarlah akhiratmu. Yang ditekankan oleh Allah adalah akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal, sementara dunia itu sangat singkat, sangat sebentar. Dunia itu kan nggak lepas dari dua sifat, Pak. Sifat pertama, dunia itu sedikit, dan yang kedua, dunia itu sebentar. Sedikit dan sebentar. Saya ambil contoh, kita makan enak, Pak, itu kalau sedikit. Contoh, makan es krim, Pak, enak itu kalau satu gelas. Coba makan satu baskop, Pak. Enak nggak? Loh, kenapa? Kok nggak enak? Karena nikmat dunia itu sudah ditakar sama Allah. Sudah ditakar begitu. Yang enak itu kalau kita makan dikit, kebanyakan nggak enak. Ya. Lalu selain sedikit, nikmat dunia itu sebentar. Kita makan es krim enak itu, coba ambil tenggorokan. Lepas tenggorokan udah nggak ada rasa enak. Makanya kalau lagi makan enak jangan langsung ditelan, Pak, dimod dulu. Ya, 1 sendok itu kan setengah jam. Ini enak, mahal. Bisa enak nggak, Pak? Nggak bisa. Emang udah ditakar begitu kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu nggak lepas dari dua sifat, sebentar, sedikit. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, aduh nggak ada apa-apanya. Tadi di surat yang saya sampaikan di awal tadi, As-Sajdah fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Ma'arij ayat 4, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Yang satu menjelaskan sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Yang satu lagi menjelaskan sehari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Masya Allah. Kalau kita disiksa di akhirat sehari berarti seperti berapa tahun, Pak? Kita nggak usah ambil yang 50.000 tahun terlalu panjang itu, Pak. Kita ambil 1000 tahun saja. Sehari kita disiksa di neraka seperti 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Ya, hidup di dunia ini sangat singkat, sebentar, sedikit. Kalau dikasih umur 80 tahun, 90 tahun, Pak, ya tadi setengah jam, 1,5 jam akhirat. Itu saya ambil 1000 tahunnya loh. Kalau diambil dari yang 50.000 tahun, Masya Allah. Coba dihitung, Pak. Yang ahli akuntansi mana? Coba dihitung. Ya Allah. Ya. Sampai saya pernah baca satu riwayat, Pak. Pernah ada orang yang hidupnya di dunia itu susahnya nggak karuan, Pak. Hidupnya susah, tapi tetap istiqomah dalam ibadah. Dia nggak tinggalkan ibadah. Dia berharap kalaupun apa yang aku inginkan di dunia Allah belum kabulkan, aku ingat ada hidup jangka panjang. Ya, kan orang yang cerdas selalu begitu, Pak. Orang yang cerdas itu nggak akan milih hidup jangka pendek. Orang yang cerdas pasti dia akan milih hidup jangka panjang. Kalau hidup jangka pendek kita kejar mati-matian, harusnya hidup jangka panjang lebih mati-matian. Kalau untuk dunia yang 1,5 jam saja kita kejar habis-habisan, kenapa akhirat setengah hati? Kenapa akhirat di nomor 2? Ya. Ada orang yang di dunia susah, Pak, tapi dia nggak pernah tinggalkan ibadah. Dia berharap mudah-mudahan hidup jangka panjangku nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kepadaku. Ya. Lalu ini orang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kemudian dimakamkan di kuburannya. Dalam satu riwayat kan 3 langkah takziah untuk meninggalkannya, datang malaikat kan akan bertanya siapa makhluk dan seterusnya. Termasuk malaikat ini bertanya, wahai fulan, pernah nggak kamu di dunia susah? Pernah nggak di dunia kamu susah? Dia tiba-tiba jawab apa, Pak? Aku nggak pernah susah hidup di dunia. Padahal ini sepanjang hidupnya, Pak, dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah. Kenapa ketika sudah meninggal dunia, masuk di kuburannya, kok dia bilang, aku nggak pernah susah hidupku di dunia? Ternyata apa, Pak? Ketika manusia itu mendapatkan percikan dari kenikmatan di alam kubur itu, ini baru percikannya, Pak, belum nikmat surga. Percikan nikmat kubur itu menghilangkan memori seluruh penderitaan yang pernah dialami waktu hidupnya. Itu baru percikan nikmat kubur. Lalu bagaimana nikmat surga? Nah,
Lalu sebaliknya ada orang Pak, hidupnya di dunia Pak, tajir melintir. Apa? Tajir? Tahu tuh bahasa apa tuh? Pakai melintir segala ya. Hidupnya nggak pernah susah, hidupnya segala-galanya terpenuhi Pak. Tapi meninggalnya su'ul khotimah. Harta bendanya menyilaukan dirinya, harta bendanya menipu kepada kehidupannya. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosanya. Sama Pak, begitu dimakamkan gak lama ditanya, lalu ditanya lagi, pernah gak kamu bahagia di dunia? Dia bilang apa Pak? Aku gak pernah bahagia di dunia. Padahal ini orang tajir lintir Pak. Kenapa kebahagiaan di dunia langsung hilang seketika? Begitu dahsyatnya percikan azab kubur. Percikan azab kubur menghilangkan seluruh kenikmatan yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Gimana siksa akhirat? Gimana siksa neraka? Ya, nah inilah yang harusnya kita jadikan penyemangat kita. Ya, jangan pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Kesulitan hidup ini akan berakhir Pak. Nggak usah nunggu surga, akan berakhir ketika jasad kita sudah diuruk tanah kuburan kita. Lalu saat itu kita mendapatkan hawa-hawa surga yang ditiupkan di alam kubur itu semuanya akan menghilangkan. Itu semua akan menghilangkan penderitaan yang pernah kita alami sepanjang hidup kita. Masya Allah. Hanya Rasulullah selalu mengajarkan doa, selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil azab kubur dulu. Berarti azab kubur itu ada Pak. Kalau nggak ada, Rasul nggak minta perlindungan itu. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Lalu kita sekarang coba kita buka. Oh, tadi baru setengah ya. Surah Al-Qasas ayat 77. Kejarlah urusan akhiratmu, jangan lupa urusan duniamu. Ya. Lalu apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan teruslah untuk berbuat kebaikan. Ya. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Ya. Apa yang harus kita tanam di dunia ini? Ya kebaikan. Karena kebaikan itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan hidup kita. Ya. Kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, paling tidak kita belajar berbuat baik dengan sedikit orang. Dengan sedikit orang pun nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan menyakiti orang. Ini berbuat baik enggak, nyakiti, nyebelin, hidup lagi orang itu ya. Jadi jangan sampai hidup ini kosong dari kebaikan. Fastabiqul khairat. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali pada dirinya. Barang siapa yang berbuat dosa, berbuat jahat, dosa juga akan kembali kepada dirinya. Hari ini Bapak Ibu datang ke pengajian, yang untung bukan Allah. Yang untung kita Pak, hari ini kita mogok, gak mau ngaji, mogok, gak mau ibadah. Yang rugi juga bukan Allah. Baik dan buruk itu akan kembali pada diri kita. Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ya. Nah itu. Lalu terakhir kita buka surat Ali Imran, surat ketiga ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Nah, ini gambaran kehidupan dunia, Pak. Dunia itu selalu dihiasi dengan syahwat. Apa syahwat itu, Pak? Kesenangan yang sesaat. Apa kesenangan itu? Minan nisa, senang lain jenis, laki senang perempuan, perempuan senang laki. Normal itu. Ya nggak normal kalau laki ada di sini. Nah, ada di sana, di luar sana ya. Lalu setelah senang lain jenis apa? Wal banin. Setelah manusia itu memadukan rasa cinta, supaya rasa cinta itu bernilai ibadah, maka diwadahi oleh agama dengan pernikahan. Itu yang membedakan mana manusia, mana yang bukan manusia. Kalau yang bukan manusia, dia melampiaskan rasa cintanya kepada lain jenisnya, nggak perlu ada wadah nikah. Ya, yang berkaki 4 ada pernikahan nggak betul? Ada penghulunya nggak? Nah, kalau kita ada pernikahan, supaya apa? Mana manusia, mana yang berkaki 4 gitu loh, Pak. Nah, kalau manusia juga mencintai lain jenis, tidak melalui wadah namanya akdun nikah, lalu bedanya gimana dengan yang berkaki 4? An-nikahu, bahkan disebut an-nikahu apa itu? An-nikahu nisful iman. Nikah itu separuh dari keimanan. Artinya nikah itu adalah ibadah. Ya. Lalu setelah itu biasanya apa? Senang lagi dengan anak bina. Orang udah nikah pasti yang diinginkan apa? Anak bina. Maka anak ini juga termasuk ya, termasuk investasi orang tua ya. Lalu setelah senang dengan anak bina, wal qanatiril muqantar, senang dengan harta benda yang banyak, senang dengan kendaraan, senang dengan hewan ternak, dengan sawah ladang, dengan buah-buahan. Dalika mataul hayatid dunya. Apakah kesenangan itu dilarang? Tidak. Manusia itu, Pak, secara sunatullah sudah diberikan rasa cinta, rasa kesenangan. Enggak salah orang cinta harta, enggak salah. Yang penting sumber untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal. Enggak dilarang kita mencintai keluarga, enggak dilarang kita mencintai jabatan. Yang penting apa? Jangan gara-gara kita cinta kepada itu, kita melupakan kecintaan kita kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi harta, Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu ayat terakhirnya apa? Wallahu indahu husnul ma'ab, dan kepada Allah semua itu akan kembali. Jangankan harta benda kita, jangankan keluarga, Pak. Nyawa kita aja bukan milik kita, nyawa kita milik Allah, dan suatu saat Allah itu akan mengambilnya kembali. Ya, maka istri bukan miliknya suami, suami bukan milik istri, anak bukan milik orang tua bukan milik. Semua kita milik Allah, dan suatu saat sang pemilik itu akan mengambilnya lagi. Mudah-mudahan kajian subuh ini akan menjadi pencerahan, menjadi ibrah buat kita semuanya, agar kita tidak terlena dalam kehidupan dunia yang singkat, sebentar, dan yang sedikit. Tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini, namun tujuan hidup kita untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup doa? Maka boleh di luar tema, nggak apa-apa. Maka Pak, jangan. Mic-nya mana? Oh tadi berdengung tadi. Ya, susah langsung. Apa? Ya sesuai dengan tema Ustaz bahwa Nggak apa-apa. dunia ini kan keperluan dan akhirat itu tujuan. Jadi kita akan melewati 10 fase yang amat panjang. Pertanyaannya langkah apakah yang bisa menyelamatkan kita untuk melewati 10 fase itu? Dan yang kedua pertanyaannya Ustaz, bila yang tadi Ustaz bilang itu ada orang tidak mengerti akan tujuan hidup mereka. Dibalik Ustaz itu tujuan dunia jadi tujuan, akhirat hanya tujuan. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Jadi bagaimana trik atau kiat kita untuk bisa melewati fase-fase kehidupan ya? Nah, nanti lain waktu kita akan bahas itu ya. Ada 13 fase
kehidupan kita ya. Sekarang baru masuk fase ketiga, alam ruh, alam rahim, baru alam dunia. Nah, untuk bisa menyelamatkan dari perjalanan kita yang panjang itu adalah apa? Satu, keimanan. Jadi harus kita kuatkan keimanan. Lalu setelah iman apa? Sertai terus dengan beramal soleh. Makanya iman itu di Quran selalu dibarengkan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Sebelahnya apa? Wa amilus wa basyiril ladzina amanu wa amilus. Iman sama amal itu selalu digandeng oleh Allah. Kenapa? Karena inilah kunci penyelamat hidup kita. Maka kalau orang itu imannya baik, pasti orang itu akan baik dalam menjalani proses-proses fase perjalanan kehidupan. Al-iman asasul hayah, al-iman asasul din. Iman itu pondasi dalam kehidupan manusia. Ini musola dikatakan indah, dikatakan kuat, kan bukan hanya desainnya, Pak. Yang menentukan kan pondasinya. Desainnya bagus, tapi kalau pondasinya rapuh, sedikit kena guncangan pasti roboh. Dan begitu pentingnya pondasi dalam sebuah bangunan. Ternyata pondasi untuk mengokohkan hidup kita, untuk mensampaikan perjalanan hidup kita sampai tujuan itu adalah keimanan kita. Iman itulah pondasi kendaraan kita yang akan membawa keselamatan sampai surga. Maka terus jangan kendor, ya, gaspol. Nah, kalau kata anak sekarang, gaspol, kita terus mengecas iman kita, menguatkan iman kita. Gimana cara menguatkan iman? Yang ngaji, Pak. Ini. Gitu. Jadi kalau ada orang minta, ya Allah, kuatkan iman. Dia ngaji males, Pak. Ya salah rumus ya. Ya, kepingin dikuatkan iman, ngaji males. Baru dengerin pengajian 10 menit, sudah muak 4 kali. Kelihatan dari sini tadi, di belakang kelihatan. Ya. Tapi baru muap saja, ya. Belum sampai apa? Belum sampai. Jangan tidur, Pak. Kalau di pengajian itu biasakan menggunakan bahasa yang halus. Tidur itu di luar pengajian, tidur itu bahasa kasar. Kalau di pengajian itu harus menggunakan bahasa halus. Yang pas bukan tidur, tapi khusyuk. Ya. Apa? Jadi jangan bilang ini tidur, jangan. Khusyuk, itu khusyuk. Ya. Jadi untuk menguatkan iman ada 3, Pak. Pertama apa? Bil ilmi, dengan ilmu, bil amal, lalu bisabri, dengan kesabaran. Yang iman dihubungkan dengan ilmu, Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat keimanan manusia dan orang-orang yang berilmu. Iman sama ilmu selalu dibarengkan. Jadi kalau hari-hari ini kita mau kuat iman kita, mau dicas iman kita, sering-sering datang ke pengajian. Datang ke pengajian. Ini kita lagi ngecas iman nih. Ibarat handphone nih, kalau lowbat, Pak, kan sinyal juga nggak bagus. Buat komunikasi putus nyambung kan? Nah, maka perlu dicas. Kalau baterainya penuh, insya Allah komunikasi nanti lancar. Begitu juga iman kita kuat, Pak. Komunikasi kita nggak putus nyambung dengan Allah. Nyambung terus sama Allah. Itu yang apa? Pertama. Yang kedua, bil amal, dengan amal soleh. Itu juga akan menaikkan iman. Lalu yang ketiga apa? Bisabri, dengan kesabaran dalam menghadapi ujian itu. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul alladziina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladziina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Itu pentingnya kesabaran. Di surat Al-Ankabut surat 29, 23 dan di surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-214. Apakah manusia mengira kalau manusia sudah beriman lalu hidupnya dibiarkan oleh Allah begitu saja? Pasti Allah akan menguji. Dan dengan ujian itu Allah kepingin tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Kalau yang benar beriman nggak akan luntur imannya. Lalu Al-Baqarah 214. Jangan muluk-muluk am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kalian berharap masuk surga.
kalau kalian belum melewati ujian dengan kesabaran. Berarti masuk surga nggak cukup hanya sholat saja, nggak cukup hanya ngaji saja, tapi masuk surga itu bisa melewati pintu yang namanya pintu kesabaran. Makanya kenapa orang baik itu diuji? Karena mau dikasih surga. Jadi kalau hari-hari ini kita sudah mulai rajin ke masjid, rajin ke musola, sudah mulai memperbaiki diri, loh kok hidup kita malah banyak masalah, yakini saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah. Tidak usah putus asa. Gak usah kita memburutu ke Allah. Mendingan dulu Pak Ustadz, dulu gimana? Dulu saya masih brengsek, tahu nggak? Cari hidup saya. Tapi sekarang saya sudah rajin ke masjid, saya rajin sholat. Duhur jam 12, jam 9 sudah sholat Pak Ustadz. Duha. Ya. Tapi kalau hidupku malah banyak masalah, berarti Allah nggak adil. Percuma saya sholat, percuma saya ibadah. Ini orang nggak paham makna ujian. Ujian itu kenapa Allah berikan sama orang yang baik? Karena Allah mau menyeleksi kebaikan. Dan kalau brengsek apa mau diseleksi? Kan nggak ada seleksi orang brengsek. Ya gitu ya. Nah itulah 3 cara untuk menguatkan iman. Nah ini masih ada waktu Pak, kita untuk terus mempersiapkan apa? Mempersiapkan bekal menuju fase perjalanan sampai akhirat nanti. Insya Allah. Ya maka jangan bosan mengaji Pak. Ya jangan jenuh untuk mengaji. Paling apa sih temanya itu? Oh, saya sudah ngelotok di luar kepala. Oh sudah hafal? Iya, saya sudah ngelotok di luar kepala. Nah kalau hafalannya ngelotok di luar kepala, ada nggak kira-kira hafalannya itu? Makanya kalau hafal nggak usah terlalu ngelotok. Ini hafal yang ngelotok di luar kepala. Harusnya kan hafal di dalam. Jangan yang ngelotok-ngelotok di luar kepala. Ya, semua kita belajar Pak. Jadi jangan ngerasa seolah-olah nih, wah Pak Ustadz imannya udah tinggi nih. Ya, enggak, semua kita belajar. Cuma bedanya kalau jamaah mendengarkan ilmu Ustadz, belajar menerima ilmu. Kalau Ustadz sama belajar juga, belajar menyampaikan ilmu. Sama-sama belajar, nggak ada di sini lebih pintar enggak. Semua kita belajar kepada Allah Subhanahu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Al-Isra surah 17 85. Ya, maka Rasulullah berdoa, Rabbi zidni tambahkan ilmu. Sekelas Nabi aja bisa minta ditambah, itu menunjukkan bahwa Nabi aja masih merasa bodoh. Antumul fuqara ilallah. Kita itu fakir ilmu, fakir semuanya. Kita berhajat kepada Allah. Gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Nah, pada paham Ibu ya. Baik, saya kira itu kajian hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga doa-doa kita dikabulkan, diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an, orang-orang yang pecinta Al-Qur'an, mampu membacanya, mampu menghafalkannya, mampu mengkajinya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh ini mampu menguatkan iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi syafaatmu, menjadi pertolonganmu di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.